Karena passion itu sangat penting untuk karir yang bisa membahagiakan dirinya gitu, tidak sekedar karir yang membuat dia itu kaya begitu ya. Apalagi sekarang kan musim sultan-sultanan ya kan, bahwa generasi muda itu ingin karir yang enak, cepat naik, gaji yang besar kan begitu. Juga memberikan fleksibilitas yang tinggi. Ini sebuah kombinasi ideal yang saya kira ya semua orang menginginkan untuk itu ya. Tapi banyak yang tidak bisa kita raih bersama-sama gitu. Halo kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast, tempat di mana kita berbagi informasi dan inspirasi. Nah, ngomongin tentang informasi, di episode kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang karir. Karena di era Society 5.0 ini tentunya kan akan lebih banyak yang dipersiapkan daripada era-era sebelumnya. Maka dari itu di episode kali ini saya sudah bersama dengan pakar Human Resources sekaligus dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Andes Gugup Kismono MBA PhD. Halo, halo kawan UGM. Selamat datang Sehat di ya? UGM Podcast ya. Oke. Ya, makasih Mbak Sri. Oke, Pak, seperti yang tadi saya bilang di awal ya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar karir nih. Ya. Nah, terutama ini nanti nggak cuman untuk yang fresh graduate ya, terutama, tapi juga untuk yang sudah meniti karir gitu. Jadi dalam memulai perencanaan karir gitu ya Pak, terutama untuk teman-teman yang masih fresh graduate gitu, sebenarnya apa aja sih Pak yang perlu dikuasai gitu untuk memenangkan persaingan kerja di era Society 5.0 ini? Kan pasti beda ya persiapannya di era sekarang sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya, menarik ini topiknya saya kira teman kawan UGM. Ya sebetulnya kalau bicara karir itu kan ada dua hal ya yang ingin dicapai ya siapapun yang ingin meniti karir. Satu kebanggaan, dua adalah kebahagiaan, gitu kan. Nah memang dari waktu ke waktu ada perubahan-perubahan terkait dengan perkembangan, terutama perkembangan teknologi, misalnya perkembangan sosial, apalagi Society 5.0 ya, yang mengintegrasikan antara dunia virtual dan dunia nyata. Ini sangat menarik. Lalu apa yang harus disiapkan oleh kawan-kawan UGM, oleh fresh graduates misalnya yang sedang mencari kerja gitu ya. Nah kalau dilihat karakteristik Society 5.0 biasanya kan kita membutuhkan satu adaptability ya, adaptability yang sangat tinggi, problem solving skills, kemudian juga critical thinking skills. Saya kira itu menjadi yang utama ya, karena perusahaan itu kan hidup untuk masa depan, perusahaan bukan hidup untuk masa lalu. Kita juga demikian, sehingga masa depan itu harus kita hadapi dengan adaptability yang tinggi, apalagi perubahan begitu cepat ya terkait dengan perubahan sosial, perkembangan teknologi itu. Maka setiap orang dituntut untuk memiliki adaptability yang tinggi dan positive thinking yang untuk masa depan, karena bagaimanapun nanti akan banyak tercipta pekerjaan-pekerjaan baru yang kita sendiri belum pernah bisa membayangkan apa itu ya. Dengan adaptability saya kira kita bisa menyongsong masa depan itu dengan lebih baik ya. Adaptability membuat kita selalu menambah skills, mungkin dengan mengupgrade skills sehingga menjadi relevan dengan kebutuhan industri dan juga relevan dengan passion yang dia miliki gitu. Karena passion itu sangat penting untuk karir yang bisa membahagiakan dirinya gitu, tidak sekedar karir yang membuat dia itu kaya begitu ya. Apalagi sekarang kan musim sultan-sultanan ya kan, musimnya orang kaya gila begitu. Nah, ini banyak orang yang tergoda untuk ke arah itu. Oke, ngomongin tentang adaptability, kemudian kaitannya dengan orang yang aku kerja pengen cepet kaya nih, duitnya banyak gitu. Nah itu sepertinya fenomena yang benar banget ya Pak ya, terjadi di era sekarang gitu. Cuman permasalahannya adalah mungkin beberapa fresh graduate itu akan mengalami posisi di mana dia akan dihadapkan pada situasi aku kerja di tempat yang gajinya besar nih, tapi aku nggak passionate di sini gitu loh. Itu situasi seperti itu gimana sih Pak cara menyikapinya gitu? Iya, banyak orang mengatakan bahwa generasi muda itu ingin karir yang enak, cepat naik, gaji yang besar kan begitu. Juga memberikan fleksibilitas yang tinggi. Ini sebuah kombinasi ideal yang saya kira ya semua orang menginginkan untuk itu ya.
Tapi banyak yang tidak bisa kita raih bersama-sama gitu. Ya. Ya ini pilihan ya. Saya kira pilihan ya, orang bisa saja mengejar flexibility, ya. Orang bisa mengejar interest value begitu yang terkait dengan apa sih yang menjadi minat dirinya, apa yang membuat dia bahagia begitu. Ada juga yang ingin mendapatkan gaji yang tinggi begitu. Nah, syukur-syukur kalau dapat dua-duanya, tetapi kalau tidak dapat dua-duanya memang dia harus memilih salah satu gitu. Salah satu mana? Dia mengejar sesuatu yang sifatnya objektif atau dia mengejar sesuatu yang sifatnya subjektif gitu. Ya, kalau objektif ya karir itu akan dinilai berdasarkan pada keberhasilan seseorang untuk mendapatkan posisi yang baik, gaji yang tinggi, kekuasaan yang besar begitu. Kalau dia ingin mengejar sesuatu yang subjektif, ya dia ingin mengejar sesuatu yang membuat dia itu bahagia gitu. Misalnya salah satunya gaji. Kalau itu tidak harus berbentuk gaji. Okay. Ya, karena coba kita lihat sekarang ya. Sekarang banyak sebetulnya anak muda juga yang ternyata yang dikejar itu bukan financial value, tetapi impact sosial dan impact lingkungan. Misalnya ada orang yang keluar masuk hutan, apa? Untuk mengajar literasi, numerasi bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Dia dapat apa? Enggak dapat uang. Tetapi dia dapat kebahagiaan karena dia sudah berkontribusi secara sosial. Dia bahagia melihat anak-anak itu bisa nulis, bisa baca, bisa berhitung gitu. Ada juga yang berjuang untuk menanam mangrove, ya. Karena melihat lingkungan yang harus diselamatkan begitu, dan itu membuat dia bahagia. Dia nggak dapat uang. Ya. Nah, hal seperti itu saya kira menjadi sangat mungkin sekarang bergeser ya, tidak harus semuanya dinilai secara objektif, tetapi juga bisa kita nilai secara subjektif gitu. Nah, memang kalau yang subjektif dinilai dari sisi objektif memang nggak kena gitu ya. Orang nanam mangrove nggak dapat uang, terus mau apa? Nah, karena kita menilainya dari sisi yang objektif. Tapi anak-anak muda yang menginginkan bahwa dia ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus, gaji yang tinggi, yang juga nggak salah, tetapi dia harus menyiapkan diri untuk menjadi lebih kompetitif dalam dunia kerja gitu. Nah, kompetitiveness bagaimana itu bisa dibangun gitu ya. Sekarang kan saya kira kita tidak bisa mengandalkan hanya satu skills tertentu ya. Kita harus memiliki multi skills ya, multidisiplin gitu, sehingga kita akan menjadi lebih terbuka pada berbagai kemungkinan, menjadi lebih adaptif atas berbagai perubahan yang ada begitu. Nah, untuk itu kan aktivitas pada saat dia kuliah misalnya itu juga harus diperhitungkan gitu, tidak hanya kuliah pulang katanya kupu-kupu ya, kuliah pulang, tetapi berbagai aktivitas, misalnya berorganisasi atau mengikuti berbagai macam kuliah secara virtual, itu saya kira menjadi penting untuk masa depan mereka. Gitu. Oke, jadi menambah soft skill ya Pak ya? Soft skill penting, hard skill pun kan harus bervariasi ya. Lalu ditambah soft skills, komunikasi yang bagus, leadership yang bagus, saya kira itu akan bisa menambah daya bersaing mereka gitu ya. Memang makin sulit gitu. Oleh karena itu dibutuhkan daya juang yang semakin kuat dari teman-teman muda gitu. Oke. Ya. Nah, daya juang itu kan powernya harus mungkin luar biasa ya Pak ya. Cuman banyak juga nih berbagai di media sosial, di berbagai media informasi itu juga, bukan maksud saya mendiskreditkan generasi sekarang gitu, cuman kemudian banyak yang membahas nih kayak generasi zaman sekarang itu di depan itu mereka menyajikan portofolio yang luar biasa. Saya bisa multitasking, saya bisa bekerja di bawah tekanan, tapi pada prakteknya banyak juga yang akhirnya menyerah dengan berbagai alasan gitu. Itu gimana juga Pak menghadapi situasi seperti itu, atau mungkin apa yang harus disiapin nih sama mereka gitu? Iya. Sebetulnya masalah lolos seleksi ya dalam mencari pekerjaan dan evaluasi kinerja itu dua hal yang berbeda ya. Artinya pada saat dia itu melamar dan harus mengikuti seleksi, mengikuti interview, dia harus pandai-pandai juga membuat
interviewer itu terkesan gitu ya, dengan melakukan katakanlah impression management sebagai bagian dari politik dalam berorganisasi, dalam mencari kerja, itu baik-baik saja, nggak ada salahnya gitu ya. Karena itu biasanya akan membuat dia terkesan lebih baik gitu. Nah, tapi hal yang sama misalnya kalau pada saat interview itu kita perlu menonjolkan diri, tetapi pada saat kita berada pada situasi dievaluasi kinerjanya, hal yang sama nggak bisa diterapkan gitu. Ya, jadi riset menunjukkan bahwa ada perbedaan-perbedaan di dalam konteks dia itu pada tahap mengikuti seleksi dan pada tahap dia itu mengikuti evaluasi kinerja gitu. Itu yang harus diperhatikan. Pada saat dia mengikuti seleksi, maka dia mempromosikan dirinya bahwa dia bisa begini, itu saya kira penting. Ya, tetapi pada saat evaluasi kinerja dia mempromosikan diri sendiri seperti itu justru berakibat negatif. Ya, nah yang diperlukan pada saat evaluasi kinerja itu adalah strategi yang berbeda dari saat dia seleksi. Sehingga kalau pun toh kemudian ditemukan bahwa banyak orang yang sudah pada saat dia seleksi mengikuti seleksi dia berjanji begini, pada saat evaluasi pekerjaan ternyata dia tidak seperti itu sesuatu yang memang mungkin terjadi gitu. Tetapi ini akan berakibat ya kalau ketidakkonsistenan antara seleksi dan evaluasi kinerja itu akibatnya kurang bagus untuk jangka panjang. Ya, oleh karena itu ya mereka harus pada saat setelah lolos seleksi ya mereka harus bisa membuktikan pada suatu saat misalnya evaluasi kan sering kali juga bersifat jangka agak panjang, misalnya setahun begitulah. Ini ada waktu untuk bisa membangun berbagai macam skills yang memang relevan dengan perusahaan itu, skills yang relevan dengan industri yang ada gitu, skills yang relevan dengan pekerjaan yang dia pegang. Oke, menarik sekali sih Pak penjelasannya. Terutama yang ini tadi ya, pembuktian pada saat evaluasi ketika kita sudah jadi pekerja. Melanjutkan dari itu Pak, kalau misalnya dalam sebuah perusahaan nih, penting nggak sih Pak sebenarnya jenjang karir itu? Kan gini juga ya, banyak misalnya saya menemui kasus kalau aku kerja aja sih udah bahagia gitu jenjang karir enggak, tapi kemudian juga banyak perusahaan yang akhirnya mengabaikan itu gitu karena dirasa kayak employee-ku nggak ada daya untuk naik ke atas atau gimana gitu. Itu gimana Pak untuk perusahaan dan untuk karyawannya? Iya. Nah, ini mungkin agak berbeda ya dari waktu ke waktu ya. Pernah suatu masa dulu ya, secara konvensional memang jenjang karir itu penting. Ya, jenjang karir itu penting, kenaikan jabatan itu penting, kenaikan gaji itu penting gitu. Pada masa lalu sehingga itu menjadi sesuatu yang digunakan sebagai ukuran dalam menilai kesuksesan karir seseorang. Tapi juga ada kelompok orang yang sesungguhnya lebih mementingkan sesuatu yang sifatnya itu bukan tangga jabatan, ya, tetapi balance antara kerja dan rumah tangga. Ya. Ini mohon maaf, kami pernah menyaksikan sendiri bagaimana perusahaan itu struggle pada saat menghadapi, mohon maaf ini ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu di kota tertentu yang dia seharusnya bisa naik jabatan tapi membawa konsekuensi bahwa dia harus berputar dari kota ke kota di seluruh Indonesia yang membuat bahwa dia harus berpisah ya, seringkali berpisah dari keluarganya, dari suaminya, dari anaknya. Nah, itu adalah sesuatu harga yang mungkin terlalu mahal bagi orang-orang tertentu untuk dibayar gitu. Oleh karena itu, oke lah, aku nggak usah naik jabatan, ya, mengalami karir saya plateauing nggak apa-apa sih, mandek nggak apa-apa gitu. Tetapi saya memiliki sesuatu yang lain sebagai kompensasi, yaitu balance, ya, seimbang antara dunia kerja dan keluarga, dan itu yang dibutuhkan gitu. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah jenjang jabatan yang lebih tinggi, maka perjuangkan untuk itu. Karena mungkin memang sumber kebahagiaan dan kebanggaannya ada di situ. Nah, untuk itu harus menyiapkan diri. Nah, perencanaan karirnya bagaimana gitu ya. Ini sebetulnya kalau bicara
perencanaan karir, manajemen karir itu kan ada pilihan ya, paling tidak pilihan sulit dan pilihan yang mudah gitu ya. Pilihan yang sulit artinya seseorang harus merencanakan karirnya dengan baik ya. Dia harus menyusun tujuan karirnya barangkali untuk 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 25 tahun begitu. Ya, dia kemudian melihat dirinya bagaimana saat ini, kelebihan kelemahannya, peluangnya seperti apa. Kemudian mengambil atau menyusun langkah-langkah untuk menuju ke sana, jangka pendeknya seperti apa, jangka panjang seperti apa begitu. Nah, setiap kesuksesan dievaluasi, setiap kegagalan menjadi feedback untuk perbaikan, terus begitu. Ya. Nah, kalau yang relatif lebih mudah, ya pokoknya kerja keras yang penting. Sisanya serahkan pada Tuhan, gitu. Ini mengalir begitu. Barangkali itu bisa membuat bahagia, gitu ya. Ya, sehingga ini tidak harus kita lihat sebagai sesuatu yang berbenturan satu sama lain, karena akhirnya toh muaranya sama, gitu, pada kebahagiaan dan kebanggaan. Luar biasa. Saya setuju nih. Kalau muaranya kebahagiaan dan apa tadi Pak? Kebanggaan. Dan kebanggaan, betul banget. Nah, kemarin kan akhir-akhir ini kita sering mendengar banyak berita tentang layoff gitu-gitu ya Pak, menjelang resesi 2023. Kemudian peluang karir tuh rasanya kayak banyak orang yang pesimis gitu. Terus pendaftaran CPNS juga semakin mungkin tidak tahu gimana gitu. Nah, ada saran nggak sih Pak dengan situasi seperti itu, terutama untuk teman-teman fresh graduate, baiknya tuh kayak lanjut sekolah atau tetap go ahead gitu? Gimana? Ya, sekali lagi itu juga merupakan pilihan ya. Apakah menunda masuk dunia kerja dengan sekolah dulu, ataukah langsung masuk dunia kerja dengan berbagai macam kemungkinan ya. Berbagai macam kemungkinan itu artinya bisa sulit mencari kerjaan untuk sektor-sektor yang sifatnya formal di perusahaan yang sudah established ya. Tapi pada sisi yang lain seseorang kan bisa juga mempekerjakan dirinya sendiri begitu ya, dengan wira swasta atau bekerja secara mandiri, apapun yang sekarang banyak dilakukan misalnya oleh para anak muda ya, yang membuat konten-konten misalnya, itu juga sangat mungkin. Dan beberapa jenis pekerjaan yang baru tercipta akhir-akhir ini ternyata memiliki prospek yang tidak kalah dari dia bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah established. Memang dari sisi security-nya barangkali kita bekerja di perusahaan yang sudah established ini lebih tinggi security-nya daripada kita bekerja sendiri atau berwirausaha gitu, risikonya akan lebih tinggi gitu ya. Nah, ini pilihan-pilihan yang mungkin bisa kita evaluasi gitu, mana kita cocoknya di mana gitu ya. Apakah sekolah lagi ataukah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor pemerintah, ataukah kita itu berusaha sendiri menjadi entrepreneur, atau bahkan mungkin kita mengemploy orang lain begitu, ataukah kita bekerja secara sosial gitu ya, untuk mendapatkan berbagai pengalaman dan pengembangan diri yang mungkin bermanfaat di masa depan gitu. Nah, itu saya kira yang mungkin perlu ditimbang-timbang oleh teman-teman melihat situasi seperti ini. Ya, kalau kita ingin tetap masuk pada dunia kerja, siapkan sebelum kita menghadapi betul-betul persaingan di dunia kerja yang begitu ganas ya, ataukah kita menunda dengan mempersiapkan diri lebih baik dengan sekolah lagi atau berbagai macam aktivitas yang mungkin bisa menambah competitiveness ya, karena mungkin skillsnya meningkat, kompetensi meningkat dan seterusnya gitu. Oke. Apalagi makin kerasa ya Pak, karena sebenarnya kemarin kita udah diajarin pada saat pandemi kan, gimana caranya kita untuk survive. Mungkin yang fresh graduate bisa melihat dari pengalaman yang udah di atasnya gitu. Oke, closing statement Pak, mungkin bisa ngasih kiat-kiat nih buat teman-teman yang fresh graduate ataupun yang udah bekerja
Gimana supaya bisa menjadi seorang pekerja yang tangguh, yang memiliki jenjang karir yang bagus dan tetap semangat untuk menjalani pekerjaannya apapun itu, dalam situasi apapun itu. Ya, satu saya kira semangat ya, semangat dan optimisme. Apa yang kita pikirkan tuh seringkali menjadi kenyataan, gitu ya. Dan sehingga selalu berpikirlah positif untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Dengan demikian maka kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan begitu. Sebaliknya kalau kita berpikir negatif, seringkali yang negatif itu juga betul-betul akan terjadi gitu. Jadi hindari berpikir negatif, selalu positive thinking, dengan melakukan berbagai macam aktivitas, membangun network yang baik ya dengan berbagai macam stakeholders. Percayalah bahwa kalau kita bekerja keras itu usaha kita tidak akan sia-sia begitu ya, baik untuk diri kita sendiri, keluarga maupun untuk masyarakat gitu ya. Nah, dan saya kira anak-anak muda sekarang itu jauh berpikirnya sangat maju ya, bahwa dia bekerja itu tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia bekerja itu memiliki impact sosial yang baik gitu. Saya kira itu menjadi penting untuk dipikirkan ya teman-teman, dan kita berkomitmen untuk memperbaiki dunia yang makin lama makin tidak karuan. Setuju sekali. Ya, jadi tidak hanya mengejar impact finansial tetapi juga impact sosial ya, pada lingkungan juga gitu. Karena kayak lebih meaningful gitu ya Pak, apa yang dia kerjain. Itulah saya kira, dan bisa jadi sumber kebahagiaan kita justru di situ gitu. Benar, ya. Setuju sekali. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Gugup Kismono sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman di podcast UGM, dan untuk kawan UGM semuanya yang mendengarkan podcast kita hari ini, semoga apa yang menjadi bahan obrolan kita impactful untuk kalian semua yang mendengarkan, dan jangan lupa juga untuk share di berbagai platform media sosial kalian supaya kita makin semangat terus untuk produksi konten podcast-podcast selanjutnya. Dan sampai jumpa di UGM Podcast selanjutnya. Ya, semangat, salam sehat ya. Kesehatan nomor 1. Siap.